Dalam kesempatan kali ini mohon izin saya untuk memberikan sedikit tutorial terkait dengan pendaftaran atau penerimaan pendidik dan tenaga pendidikan pada unggulan tahun 2023. Baik, Bapak Ibu, di sini adalah halaman portalnya ya, halaman website terkait dengan informasi-informasi pada penerimaan kepala madrasah ya. Di sini ada seleksi kepala madrasah, pendidik dan tenaga kependidikan unggulan tahun 2023. Kemudian Bapak Ibu, di sini adalah ruang lingkup pendaftaran kepala madrasah ya. Di sini ada 7 IC yang dibuka untuk pendaftaran kepala madrasah. Kemudian di sini adalah formasi-formasi untuk guru dan pembina asrama ya. Di sini ada IC Serpong, IC Gorontalo. Nah, checklist ini artinya dapat dipilih ya. Mapel dapat dipilih seperti itu. Di sini ada 35 madrasah ya total untuk penerimaan kepala madrasah, pembina asrama dan guru di Madrasah Aliyah Negeri Unggulan. Selanjutnya di sini Bapak Ibu ada persyaratan umum ya. Persyaratan umum terkait dengan seleksi ini. Di sini ada persyaratan khusus terkait untuk kepala madrasah. Kemudian di sini ada persyaratan khusus untuk calon guru ya, untuk IC, PK dan MAKN. Di sini ada poin-poinnya. Kemudian di sini ada untuk pembina asrama juga. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk membuat akun terlebih dahulu ya. Kita kembali ke awal. Nah, di sini ada dua ya. Jadi Bapak Ibu bisa login menggunakan akun Simpatika atau buat akun ya. Kalau misalkan login menggunakan akun Simpatika, di sini silakan. Nah, di sini kan sudah login ya, jadi tinggal lanjut saja. Di sini kalau misalkan sudah ditemukan di Simpatika, nantinya akan masuk ke halaman ini ya, halaman apa? Halaman dashboardnya ya, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ini atas nama Heri Santoso ya, emailnya email dari simpatika@siap.id. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan membuat akun? Nah, kalau membuat akun di sini Bapak Ibu bisa klik buat akun. Nah, kemudian di sini bisa isi formulirnya, misalkan contohnya ya, namanya Muhammad Abdul Soleh contohnya ya. Jenis kelamin laki-laki. Di sini ada madrasah peminatan, IC, PK atau MAKN. Nah, jadi ada 3 diversifikasi madrasah ya, atau kategori madrasah yang bisa dipilih. Ada IC, PK dan MAKN ya. Kemudian NUPTK masukkan, misalkan kita masukkan. Kemudian emailnya, pastikan emailnya aktif ya. Jadi pastikan email yang dimasukkan ini aktif. Simple. Nomor WhatsApp aktif ya. Jadi ini akan mendapatkan verifikasi ke akun WhatsAppnya. Kemudian tempat lahir, misalkan Bandung. Tanggal lahir di sini bisa dipilih ya. Misalkan tahun 81. Seperti ini. Kemudian buat password. Jadi password ini akan digunakan selama proses seleksi berlangsung ya nantinya ya, untuk buka pengumuman dan sebagainya. Kita klik passwordnya. Selanjutnya klik daftar di sini. Nah, pendaftaran berhasil. Sesaat lagi Anda akan dialihkan ke halaman login. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cek WhatsApp masing-masing ya, ada informasi akunnya. Sampel. Nah, ini ya sampelnya ya. Sini ada WhatsApp nih, otomatis kita masukkan tadi email yang dibuat ya, kemudian masukkan passwordnya. Kita masuk. Nah, di sini Bapak Ibu berhasil masuk ke halaman dashboard untuk seleksinya ya. Di sini ada status inputan biodata belum lengkap, kemudian posisi peminatan belum lengkap, kemudian upload ijazah belum lengkap, dan sertifikat belum lengkap. Di sini kita belum selesai melakukan pendaftaran ya. Jadi artinya apa? Jadi Bapak Ibu tidak harus menyelesaikan pendaftaran ini dalam 1 hari nih. Misalkan besoknya sehari ini itu mau mengisi biodata, kemudian besoknya itu mau isi posisi peminatan, kemudian mau upload berkasnya itu secara berkala gitu kan, bertahap, itu bisa dilakukan ya. Nanti tinggal login menggunakan akun masing-masing saja. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita mengisi biodata. Nah, isi biodata terlebih dahulu, kita masukkan data-data yang diminta ya. Misalkan ini nikah, kemudian pendidikan terakhir, misalkan sampel ya, misalkan atau PJOK atau apa ya, bisa diketik, misalkan di sini universitasnya mana. Oke, selanjutnya provinsi. Nah, kita provinsinya dari mana nih asalnya? Misalkan dari DKI Jakarta ya contohnya.
misalkan Jakarta Pusat, kemudian di Menteng, kemudian di Kebon Siri. Kemudian alamatnya misalkan sampel. Nah, ini tempat tugas. Jadi misalkan Bapak Ibu sekarang sedang bertugas di mana, misalkan contohnya saya sedang di satu Bandung, contohnya sampel. Alamatnya misalkan di mana, alamat lengkap ya ini ya, contohnya misalkan jalan apa gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian jabatan saat ini ya, misalkan di sini bisa pilih nih. Kalau misalkan Bapak Ibu pilih guru, di sini harus mapel yang diampu ya. Mapel yang diampu saat ini apa gitu kan. Kalau misalkan kepala madrasah, tinggal diklik simpan perubahan data ya, seperti itu. Oke, sampel ya. Oke, berhasil disimpan ya, ada keterangan. Selanjutnya kita memilih posisi peminatan. Nah, di sini otomatis Bapak Ibu ya, kategori madrasahnya ada Man Insan Cendekia. Kenapa? Karena ketika buat akun Bapak Ibu memilih Man IC ya. Tapi kalau misalkan mau berubah nih, saya mau daftar ke Man PK, di sini bisa dipilih ya. Karena kalau misalkan Man IC di sininya pilihannya hanya Man IC saja nih yang dibuka ya. Tapi kalau misalkan Man PK misalkan, di sini Man PK yang dibuka. Kemudian kalau MAKN ya, di sini juga ada formasi untuk MAKN Bolang Mongondo dan MAKN ND. Sampel kita misalkan pilih Man IC ya. Kemudian di sini kita bisa pilih nih. Nah, kalau misalkan untuk kepala madrasah kan tadi di halaman depan ya ada Aceh Timur ya. Di sini bisa pilih posisinya. Ada kepala madrasah. Tapi kalau misalkan tidak ada formasi untuk kepala madrasah, misalkan untuk Man IC Serpong ini kan tidak ada formasinya nih ya. Hanya ada formasi untuk guru dan pembina asrama. Nah, kalau misalkan contohnya kita pilih salah satu misalkan Oki ya, Oki. Nah, di sini Oki ini membuka untuk kepala madrasah, guru dan pembina asrama ya. Jadi untuk pembina, misalkan kita pilih guru, di sini bisa dipilih nih mapel-mapelnya. Jadi di Oki ini membuka untuk mapel-mapel ini ya. Kemudian kalau misalkan pembina asrama, nah di sini juga bisa pilih guru bina asrama putra atau guru bina asrama putri. Beda dengan misalkan yang lainnya, contohnya misalkan Man IC Tanah Laut ya. Jadi setiap formasi ini beda-beda ya. Nah, pembina asrama Man IC Tanah Laut. Misalkan di sini kita pilih Man program keagamaan ya. Misalkan untuk Man 1 Jember contohnya ya. Nah, ini untuk gurunya di sini ada mapel-mapel yang bisa dipilih ya. Dari mulai ilmu hadis, ilmu tafsir, Quran hadis, akidah dan seterusnya. Jadi beda-beda ya Bapak Ibu ya, tergantung yang dibuka mana. Kita sampel misalkan kita akan pilih ke Man IC Oki ya, misalkan sebagai guru. Nah, guru apa nih, misalkan guru guru kimia atau guru apa gitu kan, misalkan guru bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kita simpan perubahan data. Nah, ini berhasil disimpan. Kemudian kalau misalkan sudah disimpan, selanjutnya kita upload persyaratan. Nah, ini setiap persyaratan beda-beda Bapak Ibu ya. Jadi untuk kepala madrasah beda-beda, untuk pembina asrama beda-beda, dan untuk guru beda-beda. Nah, ini kita ada upload berkas persyaratan untuk guru nih. Jadi di sini ada keterangannya ya. Ada keterangannya, kita sampel saja. Misalkan kita upload pas foto, tinggal klik upload saja. Misalkan kita pilih pas fotonya ya. Misalkan ini ya, sampel. Kemudian di sini ada apa ya? Di sini surat lamaran. Surat lamaran ini ditujukan ke Direktur Jenderal Pendidikan Islam ya, Kementerian Agama RI ya. Di sini ada keterangannya. Misalkan kita sampel, kita upload lamaran, surat lamaran. Misalkan sampel ya. Ini misalkan ini surat lamaran contohnya ya. Misalkan ini aja nih. Nah, ini bukan, kita ganti. Kalau misalkan mau diganti tinggal diupload ulang ya. Ini contohnya. Nah, ini contohnya seperti ini ya, sampel akta lahir, kemudian kita upload juga sampel ya. Jadi ini sesuaikan dengan dokumen Bapak Ibu ya. Di sini ada, kalau misalkan sudah terupload di sini warnanya hijau, kalau belum merah. SK pangkat terakhir di sini opsional, tidak perlu diisi ya. Kalau misalkan belum ada. Nah, ini asli penilaian prestasi kinerja PNS 2 tahun terakhir ini. Misalkan sampel kita upload. Apa ini? Oke, sampel juga ini ya. Upload juga aja. Kemudian surat pengalaman mengajar ya, di sini juga bisa diupload di sini. Kalau misalkan mau upload PDF di sini ya, contohnya ini PDF, bisa juga PDF. Nah, ini ya terupload PDF-nya, maksimalnya 1 MB ya.
Kalau misalkan mau diganti tinggal diulang aja, misalkan seperti ini ya, kita upload. Nah, ini bisa diganti contohnya. Kemudian di sini surat pernyataan kesediaan tinggal di asrama, contohnya kita sampel aja ya. Nah, seperti ini. Kemudian upload lagi. Kemudian ini asli penilaian kinerja guru 2 tahun terakhir dengan KTP ya, sampel juga kita upload. Oke. Nah, ini kalau misalkan sudah hijau seperti ini artinya sudah terupload ya. Kemudian selanjutnya setelah kita mengupload persyaratan, di sini kita harus upload ijazah. Nah, ijazahnya di sini kita klik upload baru ya, tombol upload baru, kemudian pilih misalkan S1. Ijazahnya mana, kita cari misalkan contoh ya, sampel, simpan. Nah, ini terus terupload ya. Kalau misalkan mau nambah tinggal upload baru ya, misalkan S2 nya dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita upload sertifikat ya. Di sini misalkan kita upload baru juga. Kemudian misalkan sertifikat apa nih, misalkan kan ada persyaratan untuk sertifikat TOEFL ya untuk pembina asrama. Di sini kita bisa ketik sertifikat misalkan TOEFL, tinggal cari filenya misalkan sampel ya. Nah, ini bisa kita kasih keterangan misalkan sertifikat TOEFL apa gitu, contoh ya, sampel. Nah, kalau misalkan mau tambah baru, misalkan ini ada sertifikat pendidik ya, sertifikat pelatihan atau apa gitu kan, kita upload lagi. Kita sampel lagi, misalkan kita upload. Nah, seperti ini ketik keterangan pelatihan guru tahun 2020, sampel ya, simpan. Oke, selanjutnya sertifikat udah juga. Nah, selanjutnya kita selesaikan pendaftarannya. Ini evaluasi diri ini opsional ya, ini hanya berlaku untuk kepala madrasah. Jadi kalau misalkan kepala madrasah itu wajib ya, selesaikan pendaftaran. Nah, ini kita ada di tahap akhir nih. Di sini ada peringatan ya, silakan cek ulang data dan berkas Anda, upload dan pastikan sudah sesuai. Jadi kita memastikan dulu datanya sudah sesuai semua. Nah, kirim pendaftaran. Jadi kalau misalkan sudah dikirim, nantinya datanya tidak bisa di rubah-rubah ya, seperti itu. Jadi pastikan nanti datanya sesuai gitu kan, seperti itu. Sudah lengkap, sudah sesuai, baru kita upload. Nah, oke, klik ya di sini ya kalau misalkan sudah yakin. Oke ya, data Anda telah terkirim ya. Nah, selanjutnya kita klik kartu pendaftaran ya. Nah, seperti ini. Jadi tanda Bapak Ibu sudah mendaftar ya, tanda Bapak Ibu sudah mendaftar atau sudah menyelesaikan pendaftaran, dokumen-dokumennya sudah terkirim ke panitia, seperti itu. Di sini Bapak Ibu dapat tanda bukti pendaftaran ya, kita unduh, download. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini ada data Bapak Ibu yang diisi, kemudian di sini ada posisi lamarannya, madrasah peminatan nih, ICOKI, kemudian posisi peminatannya sebagai guru dan peminatannya itu bahasa Indonesia ya, maupun peminatannya. Di sini ada berkas yang terlampir ya, seperti itu. Nah, ini ya, ada sertifikat, ada 2 yang tadi kita upload. Nah, ini Bapak Ibu sampai sini Bapak Ibu sudah menyelesaikan pendaftaran. Jadi silakan untuk menunggu pengumuman ya. Jadi nanti untuk pelaksanaan CBT nantinya akan ada kartu peserta ya, dan petunjuk-petunjuk untuk pelaksanaan CBT atau tesnya, seperti itu. Jika Bapak Ibu dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi. Oke, kita kembali. Nah, di sini sudah ada keterangan ya, Anda sudah menyelesaikan pendaftaran ya, seperti itu. Oke, kita logout ya. Nah, oke, cukup sekian ya yang tutorial terkait dengan seleksi kepala madrasah, pendidik dan tenaga kependidikan MAN unggulan tahun 2023. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.